Baik, eh, apa ya, kita akan coba mulai uh, mulai uh, mata kuliah ini ya, mata kuliah strategi dan antisipasi agronomi pada lingkungan yang ekstrim ya. Baik, mata kuliah ini sesungguhnya eh, boleh dikatakan membicarakan masalah dampak terhadap baik itu terhadap iklim maupun yang lainnya gitu ya. Jadi nanti Pak dosen yang kedua dia akan banyak melihat dari sisi lahannya ya. Kalau saya karena background saya klimatologi, jadi saya banyak membicarakan masalah klimatologinya. Ya, jadi setiap dampak pembangunan itu pasti berakibat pada baik yang di atas tanah, klimat maupun yang di bawah tanah tuh ya. Jadi masalah keasaman, kebasahan dan sebagainya seperti itu, salinitas dan sebagainya seperti itu ya. Itu nanti bagian Pak Joko seperti itu ya. Baik. Ini terlihat ininya ya, terlihat ya. Iya Pak, terlihat Pak. Nah, terlihat baik. Sekarang kita coba yang paling simpel dulu. Kita hari ini kita bicara masalah kontrak perkuliahan ya, kontrak perkuliahan. Jadi materi ini deskripsinya ya seperti yang tertera di sini ya. Jadi seperti yang tertera di sini bahwa telah terjadi pemanasan global ya. Nanti kita akan dalami juga pemanasan global bagaimana mengidentifikasinya. Nah, kalau Bapak Ibu kemarin sudah mendapatkan di iklim mikro itu adalah interaksi antara cuaca iklim dengan tanaman ya secara mikro seperti itu. Nah, sekarang agak lebih besar ke skala mesonya itu kita akan lihat ya, bagaimana dampaknya terhadap pertanian secara luas gitu ya. Nah, dari sinilah muncul istilah konsep respon. Ya, konsep responnya artinya strategi apa yang harus dilakukan, antisipasi apa yang harus diberikan dalam hal menangani masalah itu ya. Karena kan secara sederhana ilmu itu cuma 3 basic ya, dampak, lalu bagaimana mengatasinya, strateginya seperti itu ya. Nah, pemanasan global gitu ya, itu bisa akibat dari macam-macam ya, baik secara alami maupun secara antropogenik. Antropogenik itu maksudnya adalah akibat dari aktivitas manusia, akibat aktivitas pembangunan. Karena bagaimanapun juga aktivitas ini tidak harus memang terjadi. Nah, secara alaminya sesungguhnya perubahan itu memang terjadi secara alami, namanya natural. Jadi perubahan selalu terjadi. Tapi karena dia natural, maka proses perubahan entah itu dia peningkatan ataupun penurunan dia akan balik ke semula. Yang jadi masalah itu adalah bila ada tambahan aktivitas selain yang alami. Nah, ini diistilahkan dengan antropogenik ya. Antropogenik akibat dari aktivitas kehidupan manusia. Misalnya dalam memanen energi ya, memanen energi itu bisa menggunakan energi fosil ya dan lain sebagainya seperti itu. Nah, itu dimulai pada era industri ya, era industri dengan ditemukannya mesin kata uap oleh James Watt itu, maka terpiculah di situ atau berkembanglah industri yang menggunakan bahan bakar fosil seperti itu. Nah, penggunaan bahan bakar fosil ini bukan suatu yang simple, sederhana ya. Akibat yang ditimbulkannya itu adalah penggunaan besar-besaran bahan alam itu yang boleh dikatakan tidak habis dia. Jadi merupakan sumber yang tidak terbarukan. Maksudnya tidak terbarukan ini prosesnya itu adalah lama sekali untuk mendapatkan itu kembali, kayak batu bara, minyak dan sebagainya, itu lama.
beda dengan yang terbarukan, misalnya yang berasal dari tanaman atau tumbuhan, ya seperti itu kan, itu terbarukan karena relatif singkat itu bisa didapatkan kembali, misalnya biodiesel, biopremium dan sebagainya, ya seperti itu. Nah, selain itu maka ikutan yang terjadi akibat penggunaan bahan bakar fosil itu, maka adalah partikel, salah satunya adalah partikel yang mengambang di udara gitu ya. Nanti dia bereaksi dengan bahan-bahan lainnya yang akan meningkatkan bahan-bahan atau molekul yang bisa merusak beberapa lapisan di atmosfer, misalnya NH3 dan lain sebagainya seperti itu ya. Nah, pemanasan global artinya pemanasan secara menyeluruh. Jadi suhu bumi itu di seluruh dunia itu kurang lebih 15 derajat Celcius ya, 15 derajat Celcius. Dan sekarang dengan peningkatan CO2 hampir 2 kali lipatnya, artinya suhu bumi itu sudah naik dari 15 derajat Celcius. Itu rata-rata tuh maksudnya, rata-rata. Jadi kalau wilayah tropik tentu lebih panas dibandingkan daerah subtropisnya. Karena dia pemanasan itu terjadi secara global, maka disebutlah pemanasan global. Pemanasan global. Nah, lalu dari pemanasan global ini masuklah ke perubahan iklim, ya perubahan iklim ya. Atau yang dikenal sebagai climate change itu ya, climate change. Nah, dari konsep respon ini berarti setelah pemanasan global, maka muncullah perubahan iklim yang berubah. Nah, iklim yang berubah berarti semua unsur iklim itu, Anda kan tentu sudah hafal unsur iklim ini, kalau dihafal itu pasti bisa ya. Dia mulai dari radiasi, yang radiasi itu ada dua, ada intensitas, ada lama penyinaran. Lalu ada yang namanya kelembapan udara, kemudian ada namanya suhu udara, kemudian ada namanya hujan, ya kemudian ada namanya evaporasi, kemudian tekanan udara, seperti itu. Kemudian ada angin, lalu ada suhu tanah, seperti itu, ya. Nah ini artinya itu yang berubah, ya berubah. Nah, kapan kita bisa mendeteksi itu berubah? Nah, itu dinamakan nanti analisis iklim ekstrim. Ya, nanti kita akan masuk ke standar analisis iklim ekstrim. Ya. Nah, lalu akibat perubahan iklim itu sesuai dengan gambar itu adalah berdampak dampak ya. Jadi setelah kita mempelajari basic science-nya tentang iklim, perubahan iklim, lalu pemanasan global, lalu dia berdampak. Dampaknya itu bisa positif, bisa pula negatif. Ya, jadi perubahan itu tidak selamanya berakibat negatif, ya bisa saja dia positif. Lalu akibat dari dampak itu adalah respon atau tindakan, ini yang kita namakan dengan strategi. Nah, bagaimana strategi dari agronomi ini pada lingkungan yang ekstrim seperti ini, entah lingkungan ekstrim di atas tanah maupun di bawah tanah, ya. Di atas tanah tentu adalah iklim, ya beserta kandungannya itu, lalu di bawah tanah itu mulai dari kemasaman, kebasahan, gitu seperti itu ya, kandungan air dan sebagainya. Bagaimana lahan bekas tambang, bagaimana lahan basah, lahan masam seperti itu. Bagaimana mengadaptasinya, bagaimana meresponnya. Nah, di sini gambar itu ada namanya respon atau tindakan terhadap dampak, diistilahkan dengan adaptasi. Jadi kita menyesuaikan. Jadi langkah ini adalah langkah yang paling banyak dipakai ya, mengadaptasi itu. Cuma kita menyesuaikan. Contoh kita bidang pertanian.
apa langkah adaptasi bidang pertanian terhadap perubahan musim misalnya, itu dengan menggeser waktu tanam. Nah, itu langkah adaptasi. Ya. Nah, lalu kalau respon tindakan terhadap perubahan iklim itu namanya mitigasi. Bagaimana kita mengurangi perubahan iklim? Yaitu dengan konsep pembangunan berkelanjutan yang ramah lingkungan. Ya, seperti itu. Itu adalah mitigasi pengurangan. Jadi sederhana mitigasi pengurangan, adaptasi, penyesuaian. Terhadap apa? Penyesuaian terhadap dampak. Mitigasi terhadap apa? Terhadap perubahan iklim. Nah, itu gambaran dari mata kuliah ini adalah di sininya, ya, direspon tindakannya ini, apa respon dan tindakannya. Bagaimana cara merespon, bagaimana cara menindaknya itu, ya. Nah, ini kita lihat lagi di sini ada announcement mata kuliah strategi dan antisipasi agronomi pada lingkungan ekstrim ini. Ini kepada peserta mata kuliah ini, ya, setiap pertemuan wajib untuk mengisi daftar hadir pada menu yang sudah disediakan, ya, yang ini, ya, di sini. Kemudian setiap perkuliahan dilaksanakan secara daring dengan bentuk, nah bentuknya ada dua, ada sinkronos seperti yang kita alami sekarang. Saya bertatap muka langsung dengan Anda, gitu ya, berinteraksi, diskusi, menceritakan materi kuliah. Nah, biasanya waktunya tidak lama, itu ya, tidak lama, barang 40 menit seperti itu selesai. Lalu selanjutnya Anda kerja mandiri, nah, kerja mandiri, ya, entah itu tugas dan sebagainya. Itu adalah bentuk ideal perkuliahan, ya. Kemudian yang berikutnya adalah bentuk asinkronos itu maksudnya adalah tidak bertemu langsung seperti sekarang. Jadi Anda langsung saja mencari link materi untuk pertemuan itu. Jadi Anda pelajari materi itu, pelajari tugas-tugas, itu namanya asinkronos. Nah, dalam perkuliahan daring itu adalah hal yang sudah lumrah dilaksanakan, ya. Nah, sini linknya, kalau terhadir, ini kalau kita klik, ya, kalau kita klik di sini, kita akan melihat siapa-siapa yang hadir, siapa-siapa yang tidak, seperti itu, ya. Bentar, ya, ini akan masih running. Nah, ini kan, ini kalau saya klik, ya, maka saya akan tahu siapa-siapa yang sudah hadir, siapa-siapa yang belum, ya. Nah, ini, nah, ya, saya sudah tahu. Ini Pak Eko belum ini, ya, belum mengisi, ya. Ibu Rija juga belum, ya, ada 2 orang yang belum, ya. Ya, ada 2 orang, ada 2 orang yang belum, ya. Ada 2 orang yang belum. Nah, ini yang kliknya udah benar, ya. Kliknya udah benar di V itu maksudnya present, hadir, ya. Ya. Di sini ketahuan, ya. Jadi jangan sampai lupa, jangan pula salah klik, gitu, ya. Salah klik. Ya. Nah, di sini juga akan ketahuan kalau LED itu simbolnya L. Nah, kalau LED. Nah, ya. Ini otomatis, ya, oleh sistem supaya lebih fair, ya. Kemudian ada lagi kalau itu adalah accused, itu juga oleh sistem. Nah, kalau yang terklik absen ini biasanya adalah apa? Oleh sistem juga, atau kalian sendiri yang mengkliknya, ya. Kemarin kalau nggak salah sudah terjadi itu yang salah klik, ya, salah klik seperti itu. Nah, kemudian nanti perhatikan
pada setiap pertemuan itu di sini lihat ya, ini misalnya ada link pertemuan ke-1. Jadi bila tidak ada link ini berarti pertemuannya adalah asynchronous. Jadi Bapak Ibu langsung mengambil masuk ke materinya ya, seperti itu. Nah, sini ada beberapa materi yang sudah di-upload gitu, analisis iklim ekstrim ya, dipelajari nanti ya. Pelajari nanti ini ya. Ini analisis tentang penilaian kerentanan iklim ya, climate vulnerability assessment, jadi penilaian kerentanan iklim. Jadi misalnya kita mau menilai kerentanan iklim suatu crop, satu tanaman, satu wilayah ya. Bagaimana antisipasi si masyarakat di sana jika tanaman itu tidak menghasilkan, apa yang harus mereka lakukan? Apakah mereka beralih ke tanaman yang lain sebagai adaptasi? Seperti itu. Nah, itu adalah di sini dibicarakan. Ya. Nah, lalu berikutnya lagi ada namanya tool ya. Ini AHP adalah analisis hierarki proses. Jadi cara untuk menilainya itu. Bagaimana caranya menilai? Apa pilihan? Pilihan tadi kalau masyarakat itu tidak mengalami dampak perubahan iklim, tanamannya misalnya mati atau tidak menghasilkan, apa pilihan tanaman mereka selain itu? Jadi misal tanaman A, B, C. Nah, pilihan A, B, C-nya ini bisa dinilai dari AHP ya. Dari AHP. Ini ya. Jadi Bapak Ibu juga akan diberikan tentang AHP. Lalu selain AHP juga kadang-kadang bisa menggunakan yang namanya SWOT atau SWOT. Mungkin Bapak Ibu paling familiar dengan ini ya, juga bisa digunakan dengan metode SWOT ini. Nah, setelah itu ada lagi beberapa materi yang belum terupload di sini. Nanti mungkin besok atau lusa akan diupload. Silakan Bapak Ibu download. Silakan Bapak Ibu download gitu ya. Lalu pelajari. Jangan lupa tugas-tugasnya. Nah, ini tugasnya ini bisa karena masa pandemi jadi bisa menggunakan data sekunder nanti ya. Nanti tugasnya juga akan kita bicarakan tugasnya seperti apa. Nah, kemudian setelah itu baru UTS ya, UTS. Untuk saat ini perkuliahan itu ada 14 kali termasuk UTS dan UAS, jadi praktis pertemuan itu hanya 6 kali ya, 6 kali 2 itu ya, 6 kali 2 ya, 6 kali 2 berarti 5 kali tetap 6 kali perkuliahan, 1 kalinya UTS. Jadi ada 5 kali pertemuan sebelum UTS. Ya, setelah itu baru dilanjutkan lagi dengan materi dari dosen yang kedua. Baik, sampai di sini masih ada yang sudah mau yang ditanyakan? Sampai di sini dulu. Ada yang mau ditanyakan? Assalamualaikum Bapak. Ya, silakan. Ya, Bapak. Jadi mengenai gambar tadi, itu mitigasi adalah sebuah penanggulangan, pengurangan, sedangkan adaptasi adalah penyesuaian. Berarti mitigasi itu dilakukan lebih awal daripada adaptasi ya Pak? Enggak, dia bisa beriringan atau berbarengan bisa. Jadi biasanya yang paling banyak itu adalah adaptasi, penyesuaian. Karena mitigasi itu ada semacam teknologi tertentu, misalnya pengurangan CO2 di atmosfer
Nah, berarti kan mengkrit tanaman yang punya kemampuan tinggi untuk menyerapnya. Seperti itu. Jadi kan seolah-olah kita mengkrit tanaman untuk itu. Ya kan? Atau kita menanam tanaman yang sudah ada yang punya kemampuan tinggi untuk menyerap tanaman itu. Misalnya Anda sudah kenal betul nih dengan tanaman ini, misalnya adalah yang ki hujan itu ya. Ki hujan itu punya kemampuan yang luar biasa dalam menyerap CO2. Nah, itu adalah mitigasi, namanya pengurangan dampak ya. Kalau adaptasi ya penyesuaian saja terhadap dampak gitu. Jadi dia ada jalannya beriringan ya, bisa beriringan atau bersamaan gitu ya. Jadi tidak mesti adaptasi lebih dulu dari mitigasi, atau mitigasi lebih awal dibandingkan dengan adaptasi, seperti itu. Ya, oke. Ada lagi? Nah, Bapak Ibu ketahui kita menggunakan fasilitas JOM. JOM ini sementara masih dibatasi sekitar 40 menitan. Jadi nanti otomatis Bapak Ibu akan hilang sendiri gitu, tapi nanti klik lagi linknya itu masuk lagi gitu. Ya. Oke. Oke. Ada lagi? Kalau restorasi itu masuk bagian mana, Pak? Restorasi itu kan semacam merestor kembali ke seolah ke tempatnya semula, kan pengertiannya seperti itu kan, restorasi. Nah, restorasi iklim gitu ya kan? Restorasi iklim berarti dia ada semacam mitigasi, pengurangan dia. Ya. Seperti itu. Mengurangi dampak negatifnya, itu namanya restorasi. Sama restorasi hutan ya. Pernah mendengar istilah restorasi hutan nggak? Ya, seperti itu. Restorasi gambut. Nah, restorasi gambut ya. Jadi seolah dikembalikan lagi gambut itu. Jadi dia adalah mitigasi itu. Ya. Kalau adaptasi dia hanya menyesuaikan saja terhadap yang terjadi. Tapi setiap kegiatan yang mengurangi dampak itu namanya adalah mitigasi. Bisa membedakan yang dua kata sederhana ini, dampak mitigasi dengan adaptasi. Nah, misalnya gini, saya merakit tanaman misalnya, merakit tanaman. Dari satu sisi itu bisa adaptasi, satu sisi bisa mitigasi. Misalnya saya rakit tanaman yang umurnya lama, saya perpendek misalnya. Itu adaptasi terhadap waktu tanam yang tersedia pendek ya. Adaptasi ya. Tapi jika tanaman itu punya kemampuan untuk menyerap CO2 lebih besar, maka dia boleh dikatakan adalah mitigasi. Jadi bisa dua-duanya dia. Ya. Seperti itu. Bapak mau nanya, Pak? Ya. Oke. Ini saya masih belum nangkep ini, Pak. Jadi maksudnya untuk mitigasi ini pengurangan dari iklim. Dampak. Ini pengurangan dampak iklim. Iklim atau apapun ini, juga itu kan. Ya. Iya, ini yang mau saya tanyakan ini, Pak, mitigasi ini secara alamiah atau buatan manusia, Pak ya? Gimana, buatan, Pak? Apa? Buatan. Oh, buatannya, Pak ya. Ya. Oh, jadi buatan manusia, jadi apa? Secara buatan manusia ya, Pak ya, untuk pengurangan dari dampak iklim. Iya. Oke, Pak. Oke, Pak. Sering kan Pak didengar istilah-istilah mitigasi, adaptasi, ya kami belum terlalu mendalami lah begitu kan. Ya, jadi makanya materi ini dimunculkan, karena kan biasanya begini,
sering kita mendengar perubahan iklim bla 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 gitu kan ya, adalah lakukan riset, tapi biasanya orang pertanian itu ditinggal, seolah-olah tertinggal. Apa yang dilakukan oleh pertanian terhadap perubahan iklim atau perubahan yang lebih besar, misalnya perubahan lingkungan, apa yang dilakukan oleh orang pertanian gitu. Padahal orang petani sudah lama melakukan hal yang demikian, misalnya dalam hal adaptasi itu sudah lama dari dulu ya, penyesuaian waktu tanam gitu kan, itu adalah langkah adaptasi. Lalu langkah mitigasi juga sudah dilakukan oleh petani kita yang terdahulu, misalnya apa itu Haji Idak itu kan sebenarnya banyak dia melakukan mitigasi untuk lahan-lahan basah itu, lahan-lahan relatif masam itu, banyaknya dilakukan yang oleh oleh Haji Idak itu ya. Itu adalah langkah-langkah beliau untuk melakukan mitigasi pengurangan dampak, entah itu dampak salinitas, dampak keasaman, seperti itu ya. Banyak yang beliau lakukan. Nah, cuma itu tidak terekspos. Sebenarnya kita orang pertanian itu dalam ini agronomi itu sudah lama berkiprah di situ. Ya, seperti itu. Malah nanti yang banyak bergerak itu justru orang ilmu sosial ya. Orang ilmu sosial banyak mengambil itu ya. Jadi sebagai ahli dia malah sebagai ahli iklim gitu. Kita orang petani malah tertinggal gitu. Baik, ada lagi? Baik, ada? Cukup? Ada tugas? Saya Pak, Ya, untuk tugas ini Pak, untuk minggu depan itu tugasnya seperti apa nggak ya Pak? ya. Jadi nanti kita lihat di pertemuan minggu depan itu biasanya ada tertulis tugas. Nah, itulah yang wajib Bapak Ibu kerjakan. Nanti hasilnya disubmit gitu. Ya, kayak biasa disubmit ya. Disubmit di situ ya, disubmit di situ. Ya. Jadi nanti kalau dia perlu data nanti dikasih data ya. Mungkin di sesi itu ya, di sesi ini ya, di sesi tugasnya itu ya. Bentar ya. Sini kita coba share lagi ya. Share screen, kita bicarakan di tugas ini ya. Oke. Bentar.
Ya, nah ini ke apa? Kelemahannya ini sementara ini bukan kelemahan tapi memang gini. Jadi di apa di kita itu belum approve untuk yang apa Zoom yang agak lebih besar gitu ya dan waktunya lebih lama itu begini. Jadi untuk beli untuk memakai ini ya istilahnya sewa itu ya itu eh, untuk yang kapasitas 300 orang itu perlu eh, hampir 1 juta per bulannya gitu ya. Sebulannya itu 1 juta. Nah ini belum sudah diusulkan oleh BTK untuk di approve artinya mau di approve itu maksudnya untuk disetujui ya, untuk disetujui tapi masih dalam proses. Di sementara 40 menit nanti hilang gitu ya, 40 menit hilang, 40 menit hilang gitu ya, nyambung lagi gitu ya. Itu. Nah, jadi apa boleh buat seperti ini jadinya. Jadi seperti ini boleh beli. Mudah-mudahan nanti ke depannya apa bisa di-approve oleh segeranya di-approve oleh universitas ya untuk membuat dia waktu lebih lama ya. Jadi untuk yang premium itu lebih banyak lagi orangnya kurang lebih sampai dengan 500-an. Nah itu sudah di atas 1 juta gitu ya per bulannya. Jadi kalau perkuliahan itu selama 4 bulan berarti kurang lebih di atas 4 juta gitu ya. 4 juta. Nah itu seperti itu ya. Oke. Nah itu ya, itu yang kondisinya. Mau pakai yang apa yang Google Meet juga bisa, coba tampilannya enggak ini ya, enggak terlalu bagus gitu ya. Baik, saya coba share dulu lagi ya. Ini ada pertanyaan tadi bagaimana dengan tugasnya gitu ya, dengan tugasnya. Nah, di sini ada analisis iklim ekstrim ya. Jadi di sini ada materinya, tugasnya belum ya, tugasnya belum. Nanti ada tugas di sini muncul gitu ya. Bisa waktunya 1 minggu, bisa 1 bulan ya. Bisa tergantung dari keruwetan permasalahannya. Nah, di sini nanti biasanya ada juga data iklim itu dianalisis. Anda tinggal menganalisis, bisa menggunakan Excel atau yang SPSS kemarin silakan ya. Nanti diberikan bagaimana menilai kondisi iklim ya, unsur cuaca itu atau unsur iklim itu dinyatakan ekstrim. Ekstrim itu gampangnya seperti ini. Bahasa sederhananya adalah pencilan atau outlier ya. Ya misalnya di antara 9 ini ada nggak yang aneh perilakunya ini? Berarti dia ekstrim. Di antara peserta yang 9 ini ada nggak yang aneh? Di antara teman kalian ada nggak yang aneh? Punya perilaku yang aneh? Ya gambarannya sih ada yang lakukannya neko-neko gitu, aneh banget, beda dengan kalian gitu, ada nggak kira-kira? Nah kalau nggak ada berarti homogen aja gitu ya. Nah bilanya ada yang aneh-aneh, nah itu ekstrim namanya ya. Yang untuk data nanti ada cara menilainya. Ada yang nggak ada toh, nggak ada ya, yang ekstrim. Ya gambaran sederhananya supaya ada apa, supaya tergambar maksudnya ekstrim itu seperti apa. Jadi dalam statistik itu namanya pencilan atau outlier ya, outlier. Nah itu adalah nilai ekstrim. Ya ini jumlahnya tidak banyak, biasanya kita 5% saja. Jadi kalau kalian 9 orang berarti 5% itu berapa ya? Kurang lebih 1 orang ya aneh gitu ya. Nggak ada toh, nggak ada ya. Kalau Eko aneh nggak ya kayaknya. Aman Pak Eko. Unik Pak. Unik ya. Nah unik tuh bisa pencilan tuh outlier. Nah itu adalah maksud dengan. Nah itu ada cara analisisnya ya. Contoh sederhana misalnya dengan apa, dengan apa namanya
pencarian data ya antara sumbu Y dengan sumbu X, itu data diplotkan, nanti ada yang keluar dari kerumunannya, nah itu outlier namanya ya, outlier. Nah itulah nilai ekstrim, jumlahnya tidak banyak, biasanya kita 5%. Nah dalam statistik ada caranya ya, ada caranya, cara menilainya itu bagaimana. Nah itu yang kita pelajari nanti di analisis iklim ekstrim ya. Di situ tentu ada contoh-contoh sebelum Bapak Ibu menyelesaikan tugasnya, ada contoh-contohnya ya. Nah, di situ saya kasih materinya memang enggak detail ya, enggak detail banget gitu, tapi nanti saya usahakan ada contoh. Jadi materi itu bisa di-download dulu ya, di-download dulu, pelajari, nanti ada tambahan materi lainnya ya, seperti itu. Karena kalau itu diberikan tuntas itu biasanya kurang seru ya, kalian mungkin tidak mau baca biasanya. Jadi nanti saya cicil sedikit-sedikit seperti itu supaya jadi analisis iklim ekstrim ini bisa beberapa kali pertemuan ya, bisa beberapa kali pertemuan, paling enggak 2 ya. Kemudian analisis hierarki ini juga kedua. Nanti ada software nanti yang yang perlu juga dipelajari ya. Kalian kemarin sudah dapat SPSS, mungkin nanti dapat dan bisa di running ya. Ya, namanya expect choice ya nanti, dan bisa nanti saya coba kasihkan di situ, nanti kalian download, coba di running di komputernya expect choice-nya itu, atau kalian sudah punya ya expect choice ya, biasanya orang kantoran punya ini. Orang kantoran biasanya punya ya. Jadi pemilihan alternatif yang terbaik ya. Nah itu bisa juga dilakukan dengan SWOT ya, bisa ya, mana yang paling bagus, itulah yang. Nah, lalu setelah dianalisis nilai ekstrimnya, baru kita akan masuk ke strateginya. Strategi apa jadi ya? Nah, ini kan nanti juga SWOT diberikan ya. SWOT kan ada keluarannya, nah itu ya. Nah, ini ya. Kemarin itu ya, kalau bentar saya tanya dulu, kali ini kalau cuma wawancara 1-2 orang masih dibolehkan nggak ya untuk mendapatkan data itu, wawancara langsung dengan petani misalnya, maksud saya. Bolehkan aja Pak. Boleh ya? Kayaknya bisa coba. Oke. Bisa ya? Artinya nggak perlu banyak, cukup jadikan sampel saja toh ya, 2 atau 3 orang gitu ya, bisa toh, boleh kan? Maksudnya supaya boleh lebih aja Pak. Nah, boleh ya. Jadi nanti tugasnya tidak hanya data yang sudah disediakan, juga menambang data sendiri supaya ada pengalaman gitu, experience-nya dalam mengambil keputusan. Ya, carilah petani 2 atau 3 orang, misalnya petani jagung, petani apa gitu ya. Di dekat lokasinya saja. Jadi ya, mulanya di Eko mungkin di mana? Eko di mana di Pak Eko? Eko di Kapuas ya. Nah, ya di situ dicari saja. Tapi usahakan tanamannya bukan tanamannya, usahakan lokasinya berbeda gitu ya. Tapi di sekitar itu aja di Kapuas. Mungkin lokasi mana, lokasi B, lokasi C, lokasi D, seperti itu. Bagaimana? Nah, untuk yang pasang surut juga bagus. Misalnya ada pasang surut A, pasang surut B, pasang surut C. Bagaimana mereka mengantisipasi itu kan? Bagaimana mereka memitigasi? Apa pilihan-pilihan mereka untuk keluar dari hal yang demikian? Ya, seperti itu bagus. Jadi usahakan tidak sama. Apakah perlu ditentukan? Tidak usah ya. Kalian sendiri bisa menentukan kali ya. Tani buah boleh Pak? Buah boleh. Kalau ada buah-buahan, buah apa ya silakan. Jeruk Pak, jadi dekat. Jeruk misalnya. Tani jeruk kalau mengalami iklim ekstrim ada nggak anunya? Berdampak enggak gitu. Kalau dia ada dampak, apa yang mereka lakukan gitu kan, itu bagus kan? Apa yang mereka lakukan? Gitu. Nah, kalau kita di agronomi lanjut kan saja, kemarin kan cuma 3 ya, cuma GAP, HACC, GAM ya, itu kan. Nah sekarang
kita akan coba lihat bagaimana mereka mengantisipasi, mitigasi dan pilihan-pilihan alternatif atau ya yang mereka lakukan jika mereka terdampak gitu. Ya seperti itu. Ya, tentu nanti akan ada nanti semacam tambahan-tambahan materi untuk melakukan itu. Kalau saya pikir kalau SWOT ini sudah kenal, orang kantoran biasa selalu pakai ini. SWOT ya, menentukan prioritas. Apa yang harus dikerjakan lebih dulu, yang mana kan banyak prioritas tuh. Nah, prioritas itulah yang harus dikerjakan. Nah, sama dengan petani juga seperti itu. Dia kalau menghadapi sesuatu itu dia ada skala prioritas, ya, ada skala prioritas. Yang menarik itu adalah begini, yang petani laki-laki beda dengan perempuan pilihannya, beda pilihannya. Kalau perempuan itu umumnya dia suka yang cash, yang cepat, tapi yang cepat ya, cepat menghasilkan gitu. Pilihan-pilihan tanaman itu biasanya cepat menghasilkan. Ya, kalau yang laki-laki itu biasanya mereka biasanya untuk jangka panjang ya investasi jangka panjang. Maka biasanya pilihan-pilihan laki-laki itu biasanya tanaman-tanaman yang kayak karet, kelapa sawit seperti itu ya pilihan-pilihannya. Kalau yang petani-petani yang dari wanitanya, perempuannya itu mereka pilih yang tanaman yang cepat segera menghasilkan ya. Nah, pilihan berbeda memang ya, kira-kira seperti itu. Ada lagi yang mungkin yang mau ditanyakan? Pak, mau tanya Pak. Ya. Tadi karena saya belum Pak, yang ada di kantor dengarannya suara saya Pak. dengar. Nah, tadi karena kami terlambat masuknya, mungkin kurang begitu menyimak dari awal. Saya mau nanya masalah cuaca ekstrim sama dengan lingkungan ekstrim itu apa berbeda Pak? Iya. Apakah berbeda antara cuaca ekstrim atau iklim ekstrim dengan lingkungan? Jadi lingkungan itu lebih luas dia ya. Jadi lingkungan itu iklim dan edapik ya. Jadi ada faktor iklim cuaca dan bawah itu adalah edapik. Itu lingkungan namanya. Ya, baik fisik maupun non fisik. Jadi boleh dikatakan cuaca iklim itu adalah bagian dari lingkungan. Ya. Seperti itu. Kalau cuaca ekstrim itu mungkin sifatnya sementara Pak ya. Kalau lingkungan ekstrim itu tetap ya Pak. Kalau cuaca itu maksudnya perubahan sesaat gitu ya, perubahan sesaat. Kalau lingkungan itu dia menyeluruh, dia termasuk cuaca iklim di dalamnya, termasuk edapik di dalamnya ya, tanah itu mulai dari keasaman, kebasahan seperti itu ya, kebasahan itu sampai dengan salinitas seperti itu ya. Kemudian selain itu dampak-dampak dari aktivitas yang luar biasa misalnya pengupasan kulit tanah gitu ya. Nah itu adalah lingkungan, misalnya edapik fisik ya seperti itu. Lalu dampak dari pembalakan hutan atau pembukaan lahan yang luar biasa, nah itu adalah lingkungan. Ya, jadi kalau iklim itu masuk di dalam situ, dia sebagian kecil saja dari lingkungan. Ya. Karena sesungguhnya kalau dilihat dari sisi keilmuannya, sesungguhnya iklim itu adalah rumpun ilmunya adalah rumpun ilmu lingkungan. Jadi lingkungan itu ada fisik dan fisik. Lalu ada edapik dan bukan edapik. Yang non edapik artinya atmosfer, ya atmosfer. Kalau edapik ya tanah, dalam tanah, ya seperti itu. Ya. Baik, ada lagi?
Pak mau nanya Pak, nanti itu yang maksudnya untuk yang interview ke petani tadi, yang kita list dari yang kita pertanyakan tuh tadi salah satunya pengaruh dari itu Pak ya, tadi cuaca anomali itu tadi ya Pak ya untuk mereka apa aja ya Pak ya? Ya, nanti kami berikan semacam panduan kuesioner sederhana ya. Nanti Bapak Ibu bisa kembangkan dari situ. Misalnya salah satu pertanyaannya itu adalah apakah di wilayah ini gitu ya, wilayah nanti Bapak Ibu survei itu pernah mengalami kejadian yang luar biasa istilahnya. Ya mungkin mereka nggak ngerti ekstrim, tapi kejadian yang luar biasa. Luar biasa itu misalnya kekeringan, kebanjiran, gitu ya, serangan hama. Nah itu namanya kejadian luar biasa. Jadi kan ada pernah katanya terjadi itu 5 tahun yang lalu. Nah itu Bapak Ibu sudah dapat kan. Nah, lalu setelah itu Bapak Ibu nanya lagi nih. Lalu untuk mengatasi itu apa yang dilakukan? Apakah diam saja di rumah, mengharapkan bantuan gitu ya? Atau mereka ada usaha lain? Oh kami mengembangkan tanaman ini, tanaman itu, seperti itu. Ya kan? Nah, lalu muncullah macam-macam pilihan tanaman. Nah dari sekian pilihan tanaman itu, menurut mereka itu mana yang prioritas utama? Misalnya kan ada selain tanaman utama maksudnya ya, misalnya tadi kan Ibu Dewi mau jeruk kan. Nah kalau misalnya terdampak kejadian luar biasa, ternyata jeruk mengalami penurunan misalkan gitu ya. Lalu mengalami penurunan, mereka mengusahakan tanaman lain, ada tanaman sayuran, ada tanaman sayuran buah, sayuran daun, kemudian ada kacang misalnya seperti itu ya. Nah dari sekian tanaman itu nanti di list lagi, ditanyakan lagi. Mana kira-kira menurut Bapak Ibu yang nomor satu, yang diutamakan, yang nomor satu mana, yang berikutnya yang mana, yang tiga mana, itu seperti itu, ya kan? Nah, jadi sudah mulai mengarah, berarti mereka sudah mendapatkan langkah strateginya, langkah strategi mereka untuk mengatasi perubahan iklim adalah dengan mengusahakan tanaman ABCD dengan prioritas adalah CBA misalnya, ya kan? Nangkap kira-kira guideline-nya nih. Iya Pak. Nah, iya Pak. Oke Pak. Di antaranya tadi kekeringan, banjiran, hama juga ya Pak ya. Betul, hama juga. Yang paling. Itu artinya kejadian luar biasa kan? Iya Pak. Iya Pak. Iya Pak. Makasih. Kalau untuk tanaman tahunan, Pak? Karet misalnya? Ini karet misalnya. Sepertinya tidak kelihatan signifikan, tidak seperti padi misalnya kan. Bagaimana untuk mengetahuinya ya? Jadi misalnya kalau kejadian kering ekstrim misalnya. Kejadian ekstrim kan bisa saja kering, bisa juga basah toh. Ya toh? Bisa kan? Nah. Kalau kering misalnya karet apa? Kalau kekeringan dia kan menggugurkan daun ya. Turun nggak produksi latek itu? Gitu. Sedikit ya. Kira-kira. Ya kan? Pasti latek itu turun produksinya. Lalu ya, mereka langkah mereka untuk bertahan hidup itu, survive itu kan berarti ada usaha lain mereka ya, selain hanya mengandalkan karet kan. Perlu digali ya. Nah, itu maksud saya. Jadi tanaman utamanya apa? Ya, misalnya petani padi. Berarti tanaman utamanya padi. Kalau padi ada masalah, tanaman lainnya apa? Ya kan? Kalau misalnya tanaman jeruk, tanaman utamanya jeruk. Kalau ada masalah, apa? Kalau karet, tanaman utamanya karet, ada masalah, apa? Mereka lari ke tanamannya ya. Lalu kalau tanamannya sawit, kalau sawit terjadi masalah, apa yang mereka lakukan? Ya. Untuk bertahan itu. Tentu ada usaha-usaha kan? Kalau petani itu biasanya pasti ada usaha lain mereka. Ternyata mereka mengembangkan ternak misalnya, bisa juga kan seperti itu. Oh, ternyata mereka nanam yang lain yang lebih tahan dengan ini. Nah, seperti itu.
Saya yakin kalau ada kejadian ekstrim pasti mereka ada ada kiat-kiat yang mereka lakukan ya, ada kiat-kiat yang mereka lakukan. Baik, ada lagi? Udah mulai clear kira-kira apa yang isi mata kuliah ini? Ya? Yep. Mempelajari basic science-nya, apa itu ekstrim dan lain sebagainya, apa itu AHP dan sebagainya, apa itu SWOT dan sebagainya, itu namanya basic. Lalu mempelajari dampaknya, dampak dari perubahan iklim dan lingkungan, ya iklim dan edapik, ya. Nanti kalau edapik nanti Pak Joko yang banyak, ya. Setelah itu usaha apa yang dilakukan oleh mereka, ya usaha apa yang dilakukan oleh mereka untuk menghadapi itu. Nangkap ya 3 hal itu. Jadi ada basic science-nya, ada dampaknya, lalu ada antisipasinya. Nah, ini usaha mereka namanya antisipasi. Nah, nanti kita bicara lebih jauh tentang antisipasi, berarti ada mitigasi, ada pula adaptasi. Ya. Nangkap kira-kira isi mata kuliah ini, nangkap ya kira-kira. Iya, Pak. Nah, itu namanya antisipasi agronomi pada lingkungan yang ekstrim. Ya. Ada basic science ya Pak ya, terus dampak dan antisipasi. Di dalam antisipasi tadi ada mitigasi dan adaptasi kata Bapak. Nah, itu aja isinya sesungguhnya. Tadi ada Apa sudah toh? Ada dampak, ya, dampak lingkungan, ya, dampak lingkungan ekstrim, baik itu cuaca iklim maupun yang edapik kan, keamasaman, salinitas, gitu ya. Kemudian setelah itu kita pelajari itu, ya pelajari basic science-nya, ya, bagaimana menilainya ekstrim, ya kan? Nah, basic science misalnya tentang AHP itu basic science, ya. Lalu bagaimana menggunakannya nanti dipakai untuk menganalisis selanjutnya. Lalu dampak ini ceritanya tentang kerusakan dan lain sebagainya, itu aja yang kita bicarakan di situ, ya. Bagaimana kalau sawit kekeringan, TBS turun naik? Bagaimana kalau karet itu terlalu banyak hujan, ya, kakaknya turun seperti itu, ya, dan lain sebagainya. Nah, itu namanya dampak kan, dampak. Nah, lalu setelah itu bagaimana dengan antisipasinya? Apa yang dilakukan? Nah, kita ambil contoh saja, salah satu tindakannya adalah dengan melakukan semacam observasi kecil ke tingkat petani, ya, tingkat petani. Kita ingin mempelajari apa yang mereka sudah lakukan, ya. Lalu adakah saran Bapak Ibu nanti seharusnya mereka begini, ya kan? Strateginya harusnya seperti ini, ya. Kalau mereka dengan pilihan tanaman A, B, C, D seperti itu, menurut Bapak Ibu mungkin ini, ya, seperti ini bukan seperti itu. Nah, itu adalah antisipasinya. Ya. Baik, ada lagi? Kalau dari pengamatan saya Pak ya, karena berhubung saya kan tinggal di pedesaan juga dekat dengan petani-petani, terutama petani padi lah. Jadi memang beberapa tahun-tahun ini memang sering apa ya, tidak bisa diprediksi gitu cuaca. Jadi ada yang kemarau lebih panjang, kemudian kalau yang tahun ini aja kayaknya kemaraunya lebih singkat ya. Ada yang kekeringan seperti tahun kemarin kan. Sementara padi masih ngisian biji ya lagi ya, belum sempurna. Pada akhirnya usang tidak bisa dipanen gitu. Nah, busuk. Ya. Nah, itu kan ketahuan kan. Nah, nanti apa langkah mereka untuk mengatasi itu kan? Sementara ini masih belum masuk kayak teknologinya Pak untuk ke arah situ, masih ya mungkin suatu saat nanti pada akhirnya mereka memilih yang itu ya.
padi pendek gitu kan. Ya, betul. Atau tanaman lain mungkin ya. Yang bisa bertahan terhadap lingkungan yang ekstrim seperti itu. Biasanya kan mereka menggunakan yang lebih pendek umurnya kan. Lebih pendek umurnya. Kemudian kalau ya salinitas berarti ya tanaman yang lebih tahan atau toleran terhadap salinitas, kan ada juga tuh padi-padi yang tahan. Nah itu kalau edapiknya nanti seperti itu. Ya. Baik, ada lagi? Nah ini contoh ya, contoh untuk kejadian ENSO diperkirakan meningkat bila mana terjadi pemanasan global. Ya kan, dampaknya seperti itu. Jadi pergerakan dari tahun 988 sampai dengan 98 itu terjadi kondisi ekstrim El Nino ya. Nah, maka terjadilah kalau ada El Nino, maka biasanya ada semacam peningkatan impor beras, ya, impor beras. Nah, seperti itu. Nah, kalau tanaman yang lain misalnya ini adalah oke, saya cepat saja ke sini. Nah, pada jagung dan kedelai, ini adalah tahun-tahun El Nino selalu ada penurunan yang luar biasa terhadap produksi. Nah, kalau peneliti perkebunan misalnya, nah ini juga sama kan? Nih, yang merah-merah ini
Ya, ini tanaman produksi TBS sawit ya pada kondisi ekstrim, ya ekstrim El Nino, ini ekstrim kering ya. Nah, ini adalah analisis secara global kan, secara global menggunakan data series yang panjang. Nah, nanti Bapak Ibu kan nanti turunnya ke petani kan, menanyakan kondisi ekstrim ini, apakah pernah terjadi kejadian yang luar biasa di situ, ya. Kemudian setelah itu langkah apa yang harus dilakukan, gitu kan. Nah, tentu mereka kan tidak bisa bertahan dengan kondisi yang seperti ini. Tentu ada usaha-usaha yang harus mereka lakukan kan seperti itu. Ya. Nah ini juga tanaman-tanaman kayak jarak juga seperti itu. Jika ada perubahan iklim itu maka akan terjadi penurunan. Nah, jika terjadi penurunan, apa yang mereka lakukan? Nah, ini kita akan coba Bapak Ibu gali nanti apa yang mereka lakukan. Nah itulah mata kuliah strategi yang ya ini contoh saja. Baik, kira-kira itu pengantar untuk hari ini. Sudah hampir 80 menit ya. Nanti lewat 80 menit kita klik lagi kalau mau nyambung, mungkin cukup ya. Sudah 1 jam lebih. Baik, Pak. Cukup, Pak. Bapak mau nanya, Pak. Ya silakan. Ini terlepas dari Pak, dari yang tapi juga bagian dari cuaca nih ini kan Pak akhir-akhir ini kan hujan nih sering turun ya Pak ya, kadang panas menyengat terus hujan. Ini saya kebetulan punya tanaman anggrek nih Pak di bawah pohon, jadi pot-potnya itu karena nggak sengaja juga itu karena warisan dari mama dulu kan sayang yang jadi susah diangkat gede-gede dari besi bukan besi yang semen tuh Pak. Nah jadi di bawah pohon jadi nggak bisa diangkatnya, itu berat sekali. Jadi anggrek hitam ini pada ke semua Pak basah kena hujan yang akhir-akhir ini kan Pak banyak banget setelah hujan. Jadi kalau anggrek ini Pak kalau airnya itu terlalu banyak jadi kayak busuk gitu Pak. Iya. Jadi maksudnya strategi atau antisipasi paling enggak dari kita ini Pak yang memelihara kan sayang Pak, itu puluhan tahun dari tahun 2000 itu Pak, dari tahun 2002 dipelihara. Gimana ya Pak ya? Ya kasih net di atasnya. Oh di atasnya ya Pak ya? Ya, sebenarnya kan anggrek itu dia tidak mengambil air langsung ya, tidak mengambil air langsung, maksudnya kayak tanaman menyerap gitu ya, mengambil. Jadi dia sungguhnya ya, air yang dia ambil itu adalah air embun. Ya, oleh karena itu kan anggrek itu bertahan di hutan itu kan akarnya tidak langsung ke tanah kan, ya. Tidak juga dia mengambil dari tanaman tidak. Tapi kan dia mengambil dari uap air yang beredar di udara. Oleh karena itu kan dalam teknik budidaya anggrek yang modern itu kan di ruang rumah greenhouse itu, maka biasanya air itu disemprotkan sebagai moisture embun itu ya, embun. Jadi diberikan itu tidak sebagai irigasi tetes, tapi adalah sebagai embun dia. Ya, untuk meningkatkan kelembapan udara. Nah itu sebenarnya itu yang diambil oleh si anggrek. Ya, jadi dia tidak langsung ngambil air, enggak ya. Tapi dia sebagai embun. Oh, jadi yang diambilnya itu uap airnya aja Pak ya, bukan tetes. Bukan tetes air. Kalau hujan kan kelebihan uap air dia, kelebihan karena langsung mengisi medianya itu, nanti yang bikin busuk. Ya. Dia nggak kuat itu. Ya. Kebanyakan air tersiram hari-hari kan Pak jadi Iya, banget kuat dia. Makanya biasanya kan sayang dia. Iya Pak. Jadi dikasih net saja yang agak rapat gitu ya, yang kira-kira yang lolosnya itu cuma 25% lah. Udah cukup tuh biasanya. Jadi nanti air yang jatuh itu tidak sebagai butiran besar, nanti guburnya itu ke dalam sebagai pecahan sehingga mirip embun gitu. Ya mirip embun. Oh iya Pak, ya, tersaring kan? Gitu ya Pak. Seperti apa ya?
Oke, Pak. terhambur gitu ya, terhambur dalam bentuk Oke, Pak. butiran lebih kecil dia. Oke, Jadi Pak. oke seperti itu. Oke, iya Pak, makasih Pak. Yo. Baik, ada lagi yang mau nih? Untuk siapa yang mau konsultasi kemarin nih? Saya Pak. Saya nanti diklik lagi linknya itu ya. Setio ya. Nah, diklik lagi. Nah, gunakan link yang sama. Nah, sampai juga mau konsultasi klik aja tuh anunya. Linknya itu. Ayo Ibu Ini Emma kebetulan kan edisinya edisi yang biasa bukan yang premium jadi 40 menit gitu. Tapi di jurusan sebenarnya ada. Ya. Kenapa Bu? Bapak ini sekalian karena tadi Bapak itu menyinggung masalah proposal tesis. Jadi yang punya saya itu gimana ya Pak ya? Kalau mau dikonsultasikan juga bisa gitu ya. Hari ini juga bisa. Koreksi ke Bapak atau gimana ya Pak ya? Atau bisa sambil jalan sama sudah perbaikan kemarin. Sama Ibu. Ke Dospem 2 ya Pak ya? Iya, bisa aja langsung sambil jalan. Kan kalau saya kan nanti di perubahan kecil-kecil saja itu mungkin ya. Oh, iya Pak. Tapi Dospem kedua itu Pak, Ibu Rai itu nanya apa Dospem 1 udah setuju gitu. Jadi apa ya Pak ya yang bawa ke Ibu? Artinya jawabannya sudah sebagian besar oke, yang kecil-kecilnya tidak ada. Oh gitu, oke. Oh iya Pak. Deadline-nya sudah oke gitu ya. Oke. Terima kasih Pak. Oke. Terima kasih Pak. Ibu Dewi hitung seminar usul aja itu. Ya langsung seminar usul. Supaya maksudnya gitu. Maksudnya supaya yang lain terpicu. Supaya yang lain terpicu gitu loh. Jadi harus ada yang memulai biasanya. Yang lain ngikutin. Iya, yang lain harus ngikut. Menyusul saya Bu. Ini yang muda-muda ini biasa cepat, ayo buruan biar ada yang duluan dulu. Setio kan? Duluan. Habis Ibu ini dulu yang lain biasanya. Tinggal 1 menit lagi waktunya nanti berarti saya klik ulang ya Pak. Jadi hilang sendiri dia. Jadi kalau mau konsultasi klik aja lagi. Siap Pak, siap Pak. Saya kebetulan settingnya tadi tiga kali ya, untuk 3 kali pertemuan 3 jam gitu ya. Jadi mungkin setelah ini selesai gitu, setelah Setio ini atau yang lainnya mau konsultasi akan selesai. Berarti saya harus bikin link baru lagi gitu. Baik Bapak Ibu, kalau tidak ada lagi kita cukupkan sampai di sini, sampai ketemu minggu depan ya. Minggu depan. Nanti Bapak Ibu lihat saja di situ, kalau ada linknya berarti kita tetap buka secara langsung, kalau tidak ada berarti Bapak Ibu harus mendownload materinya, pelajari sendiri dan juga tugasnya seperti itu ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bapak. Yuk. Pak. Yuk. Setio mau konsul kah? Setio mau konsul dia. Iya Bu, sekalian Kak Bu Emma. Silakan mau konsul rame-rame juga udah jadi besar. Ayo Bu Emma sekalian berdiskusi. Tidak apa-apa Pak, kan di dosen 1 saya belum fix juga nih tentang ada perbaikan lah berapa. Ngobrol-ngobrol silakan, tapi harus ada guideline, lampu hijau dari bimbing pertama dulu biasanya. Kalau bimbing pertama udah oke, guideline-nya maksudnya oke aja gitu ya. Nanti ada perubahan-perubahan di bimbing